Salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Bala Keselamatan dimanapun berada pada hari ini. Saya bersyukur bersama dengan ibu-ibu yang hebat di samping saya, dan pada kesempatan ini kami akan membagi atau berbagi kepada para perempuan dan kaum wanita Bala Keselamatan dalam rangka kita memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, dan dalam rangka Hari Ibu Bala Keselamatan pada tanggal 14 Mei tahun 2023. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu ibu-ibu yang hebat bersama dengan saya. Mereka luar biasa. Ada Opsir Bala Keselamatan dan ada prajurit Bala Keselamatan. Kalau Anda melihat di sini yang prajurit Bala Keselamatan, uniformnya agak beda sedikit begitu ya, karena mereka dalam rangka Kartini ya ibu-ibu ya. Jadi roknya itu pakai batik ya. Jadi saya perkenalkan dulu, saya mulai dengan Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial Letnan Kolonel Liliana Makagian. Haleluya. Beliau adalah Opsir Bala Keselamatan tentunya, dan banyak dari saudara sudah kenal ya. Punya satu suami yaitu Sekretaris Smooth, dan dua anak yang luar biasa yaitu Jessie Makagiantang dan Joel Makagiantang. Kemudian di sampingnya adalah Letnan Kolonel Dedi KP. Pasti banyak juga yang sudah kenal bukan? Beliau adalah Asisten Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial, yang biasanya kalau ibu-ibu dapat buku penuntun PKW, nah beliau yang menggarapnya di kantor Departemen Wanita. Beliau punya dua putri yang cantik dan luar biasa. Yang pertama Iren KP dan juga Enji ya, Enji KP. Kemudian Bapak adalah Letnan Kolonel Eri KP. Nah, berikutnya ini adalah prajurit yang luar biasa, pasti banyak juga yang sudah kenal. Ibu Panca Isni. Beliau adalah bendahara Korps 1 Bandung. Ya, ibu rumah tangga yang luar biasa dan juga seorang pekerja keras. Ya, catat itu ya, seorang pekerja keras. Kemudian punya satu putri yang luar biasa, namanya Joanna Kartika Wulandari. Wah, nama yang luar biasa. Nah, kita pindah ke sebelahnya, yaitu Mayor Listiawati Tahadi. Haleluya. Tidak asing bagi saudara-saudara. Beliau adalah Opsir Korps saya di Korps 3 Bandung. Haleluya. Punya dua putri. Yang pertama adalah Giselle Aurelia, dan yang kedua adalah Claudia Aletia. Maaf kalau salah. Mereka ada bersama-sama di Bandung, tetapi juga akan kembali ke Malang besok karena ujian ya. Jadi anak Opsir karena perpindahan jauh dari orang tua. Nah, yang ini ya di samping kiri saya ini adalah Ibu Yosiana Zilibu. Ya, beliau adalah Sekretaris PKW Korps 2 Bandung. Ya, luar biasa. Ibu ini punya 3 putri ya. 3 putri yang namanya Yohan Pramuci, Yolanda Febrianda, dan Yosefina ya, Trikaranto ya. Dan luar biasa melayani sebagai Opsir setempat di Korps 2 Bandung. Nah, sudah kenal kan? Dan saya pasti Bapak Ibu saudara-saudara pemangku wanita sudah kenal saya, Komisioner Widiawati Tampai, pemimpin pelayanan wanita teritorial. Sangat berbahagia pada kesempatan ini dalam rangka Hari Kartini dan juga Hari Ibu Bala Keselamatan di Indonesia. Kami ingin menyapa dan berbagi kepada seluruh kaum wanita Bala Keselamatan di teritori Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan acara berbagi ini, kita akan berdoa dulu. Ia akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Liliana Makagian. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan kami ada di tempat ini. Dan kami percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami. Seluruh acara ini adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Berkati kami semua, dan kami percaya rekaman ini diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus semua tim yang ada Tuhan yang menolong kami diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, nyatakanlah kuasa-Mu, sehingga acara podcast ini
ada dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Nah, tadi dalam doa Ibu Liliana menyinggung, kami punya tim ya yang luar biasa. Ada Kapten Febel, ya Opsir Digital Komunikasi Teritorial bersama Caleb, Widya Noadi, ya, dan juga teman rekan sekerja pelayanan kami di Departemen Wanita, Ibu Fauzia Patiperohi, yang bersama-sama dalam kesempatan ini mereka di luar ruangan ini, tapi mereka bekerja keras menolong. Jadi Bapak Ibu ya, para kaum wanita, kaum perempuan di Indonesia, kita akan dengarkan bagian firman Tuhan, pembacaan dari Amsal 31 yang akan dibacakan oleh Letnan Kolonel Dedi Kante untuk kita semua. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Tuhan memberkati kita. Amin. Sangat diberkati itu pernyataan atau perkataan-perkataan hikmat yang luar biasa dari istri yang cakap yang sudah dibacakan kepada kita pada kesempatan ini. Kalau saya menghubungkan para perempuan sekalian, menghubungkan RA Kartini dengan Hari Ibu, itu satu hubungan yang luar biasa, di mana kita mengenang RA Kartini, emansipasi wanita, bahwa wanita itu punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Wanita itu adalah anugerah dari Tuhan yang perlu dihargai, karena wanita dan perempuan sangat bernilai dan berharga di mata Tuhan. Dan semua wanita dimanapun engkau berada hari ini, engkau berharga dan bernilai. Amin. Nah, saya ingin bertanya kepada Letnan Kolonel Liliana Matagianta. Apa pendapat Ibu ya tentang
wanita secara umum dan wanita Kristen secara khusus supaya menolong para perempuan sana. Siapa sih saya sebagai wanita atau sebagai perempuan? Silakan Bu. Wanita itu sosok yang sangat berharga yang diciptakan Tuhan sebagai penolong. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Amin ya. Istilah wanita secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta vanita yang memiliki arti yang diinginkan. Dalam hal ini wanita bukan dirujuk pada jenis kelamin tapi ditempatkan sebagai objek yang selalu diinginkan oleh laki-laki. Kata vanita kemudian diserap dalam bahasa Jawa kuno menjadi wanita. Dengan berjalannya waktu, arti kata wanita mengalami perubahan makna. Kata wanita mengandung arti terhormat. Kata wanita merujuk pada kata keputrian atau sifat-sifat khas wanita. Seperti seorang putri keraton, wanita diharapkan bersikap dan berperilaku senantiasa lembut, sabar, halus, tunduk, patuh, dan mendukung, mendampingi, menyenangkan, serta bijaksana. Inilah yang dimaksudkan kecantikan batiniah seorang wanita. Kecantikan batiniah seorang wanita ibarat sebuah perhiasan yang digunakan setiap hari, membuat kagum orang lain yang melihatnya. Kesaksian hidupnya menjadi berkat. Namun yang utama dan perlu diperbaharui semua wanita Kristen adalah bahwa kecantikan batiniah sangat berharga di mata Allah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, lemah lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kecantikan batiniah seorang wanita bukanlah terdapat pada kecantikan secara instan, namun itu adalah sebuah proses perubahan setiap wanita, setiap harinya. Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16b. Dari bahasa Sanskerta, arti wanita adalah yang diinginkan. Kecantikan batiniah seorang wanita itulah yang diinginkan. Mengapa? Karena bukan hanya pria atau orang lain yang mengaguminya, namun sangat berharga di mata Allah. Kehormatan seorang wanita Kristen terletak pada kecantikan batiniahnya. Kecantikan batiniah adalah sebuah proses hidup setiap harinya. Para wanita, hiduplah selalu seirama dengan Roh Kudus. Maka aura kecantikan batiniahmu akan semakin terlihat tiap-tiap hari. Tuhan memberkati. Luar biasa. Ya, satu kata dua kata yang penting yang saya petik di sana tadi dari penyampaian dari Ibu Lian adalah cantik batiniah. Cantik lahiriah itu penting, penampilan itu penting, tapi cantik batiniah lebih penting. Amin. Jadi wanita, para perempuan dimanapun berada hari ini, ingatlah bahwa engkau berharga. Amin. Dan Tuhan melihat hatimu dan perlihatkanlah kecantikan yang dari dalam yang utama, maka yang lainnya Tuhan tambahkan kepada kita. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya beralih kepada Ibu Yosiana Ziliwu dulu, ya. Ibu, ternyata peran wanita dalam keluarga itu banyak, bahkan bervariasi. Tadi penulis Amsal mencatat mengenai peran wanita sebagai pekerja keras, lalu ulet, dan juga rajin, dan bisa mengatur rumah tangga. Sebagai seorang istri dan ibu, bagaimana Ibu Yosi melihat peran dalam rumah tangga sebagai wanita? Terima kasih kesempatan ini untuk saya. Peran saya sebagai seorang istri dan ibu dilandaskan takut akan Tuhan. Itu yang saya utamakan. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 6, kita harus tunduk kepada suami. Jadi saya menempatkan diri dimanapun saya berada, saya adalah istri dari suami saya. Kalau saya bepergian atau ada sesuatu aktivitas, saya terlebih dahulu minta izin kepada suami saya. Dan seperti Sarah kepada
Abraham, saya cukup tunduk pada suami saya seperti tuan, gitu ya. Jadi di rumah saya layani semua kebutuhan suami saya menemani dia makan dan sebagainya. Dan juga ini yang diutamakan adalah menjaga kekudusan pernikahan Ibu, dan rajin mengurus rumah tangga dan mengutamakan dalam segala sesuatu, mengutamakan keluarga, bukan acara saya pribadi sendiri ataupun kepentingan keluarga, tapi maksudnya keluarga inti dulu yang saya utamakan. Kalau peran saya sebagai ibu, yang utama adalah saya mendukung anak-anak dalam pendidikannya dan juga mengawasi pergaulannya dan mengajak anak-anak untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita melihat keberhasilan seorang istri, pasti ada keberhasilan suami, pasti ada istri di belakangnya. Begitu juga dengan keberhasilan anak-anak, pasti ada ibu yang selalu mendukung dan mensupportnya. Puji Tuhan, pernikahan saya sudah lebih dari 31 tahun. Haleluya. Biasa. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan, saya tunduk pada suami saya dalam segala hal, tapi untuk masalah saya beribadah, masalah keimanan saya tidak tunduk. Saya tetap menjaga keyakinan saya masing-masing. Amin. Puji Tuhan, anak saya pertama itu sudah 31 tahun, sekarang menjadi manajer legal di Aksa Mandiri. Dan anak yang saya yang kedua adalah seorang pramugari Saudi Airlines, dia stay-nya di Jeddah. Dan anak saya yang bungsu baru masuk kelas 1 SMA. Puji Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ada satu tipnya ibu-ibu ya. Di setiap ibu-ibu ada satu tip. Di setiap hari ulang tahun anak saya berdoa puasa. Dan kalau anak-anak saya ujian, pasti saya berdoa bersama. Begitupun setelah hasilnya pembagian rapot atau apapun, saya pasti selalu bawa dalam doa. Ya, itu saja. Wah, luar biasa ya, ibu-ibu sekalian, para wanita dimanapun berada. Kalau tadi mendengarkan Ibu Yosi itu, pertama dia katakan, saya tahu posisi saya sebagai istri, karena istri itu sebagai penolong suami. Dan luar biasa dia menjadi tonggak dalam rumah tangga, bahwa dia berdoa bagi keluarga dan rumah tangga, walaupun tidak seiman dengan suami, tetapi dia berdiri dengan iman yang teguh kepada Kristus, dan ini menjadi teladan bagi ibu-ibu yang lain dimanapun berada. Apapun keadaan hari ini, kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dan percaya Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Ibu Yosi untuk jawabannya luar biasa. Nah, kita sudah dengarkan dari Ibu Yosi tadi sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai istri dalam rumah tangga. Sekarang saya menuju kepada Ibu Panca Isni, ya. Tadi saya katakan ibu ini pekerja keras. Kenapa? Ibu inilah single, ya, single parent, ya. Ibu-ibu sekalian, menjadi single parent itu bukan hal yang mudah tentunya, ya, karena menjadi ibu sekaligus juga menjadi ayah dalam keluarga. Nah, Ibu Isni punya suami, tetapi karena COVID 2 tahun yang lalu dipanggil, 2 tahun ke setahun yang lalu ya dia? Tepatnya sih 1 tahun 9 bulan. Ya, 1 tahun 9 bulan yang lalu dipanggil naik ke kemuliaan karena terpapar COVID. Tapi puji nama Tuhan, Ibu Isni sampai hari ini kuat. Haleluya. Jadi wanita yang luar biasa. Banyak dari ibu-ibu sekalian atau keluarga kita, keluarga Bala Keselamatan yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena terpapar COVID. Tapi puji nama Tuhan, Allah kita luar biasa, memberi kekuatan, bahkan menopang kita di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Amin. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Isni, sebagai orang tua single, apa pendapat Ibu Isni bahwa wanita itu harus kuat dan berani menghadapi tantangan hidup? Ya, maaf nih agak jadi. Ya, Bapak silakan. Mungkin ada beberapa yang masih ada beberapa yang bilang, kayak kemarin saya kebetulan berkunjung gitu ya, ke mudik ke orang tua, lalu ke keluarga suami. Nggak terasa ya 1 tahun 9 bulan. Tapi buat saya pribadi tuh
sangat sulit. Tapi kembali lagi saya bersyukur bahwa dari setiap pengalaman yang saya alami, di dalam kelemahan saya, di dalam kesulitan dan saya, di situ kuasa Tuhan sempurna. Amin. Dan saya mengalami hal itu. Dari pengalaman yang sudah, maka saya nggak bisa menyerah, never give up. Dan saya harus move on. Karena saya mempunyai seorang anak yang di situ Tuhan kasih buat dia menjadi kekuatan tersendiri buat saya. Jadi kalau saya sendiri mungkin saya agak susah gitu, tapi Tuhan benar-benar sudah menyiapkan seorang anak saya, Joanna, untuk menjadi kekuatan yang ekstra buat saya. Dia menjadi tumbuh lebih dewasa dibanding umurnya, dan itu menjadi satu hal yang di luar dari pemikiran saya gitu. Karena 2 tahun sebelum suami saya meninggal, dia sangat dekat banget dengan papinya. Dan waktu itu, waktu papinya tidak ada, dia langsung bilang, saya harus ikut papi. Tapi saya mengingatkan dia bahwa kondisi papi adalah COVID, dan saya sudah menandatangani secara medis bahwa ketentuannya tidak boleh. Dan dia akhirnya mengerti. Lebih dari itu, hari demi hari, selama ini memang papinya menjadi seorang guru les yang baik buat dia. Dan saya harus menggantikan itu juga. Dan saya bersyukur karena saya waktu itu agak khawatir bahwa dia akan drop. Sehingga waktu itu saya bilang, kamu nggak usah menjadi yang terbaik lah. Cukup kemampuan kamu saja, saya sangat bersyukur gitu punya Johan. Tapi benar-benar di saat kelemahan dan kekhawatiran, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Dia mendapatkan ranking yang benar-benar diharapkan dari seorang papinya. Wow banget gitu ya, sangat. Dan lebih dari itu, saya harus mengambil banyak keputusan secara instan. Saya harus mencari rumah supaya saya dekat dari kantor saya, supaya waktu saya pulang tidak terlalu macet. Karena saya kasihan dengan Johan, dia harus sendiri. Tuhan kasih waktu, kasih orang-orang yang mau menolong saya untuk mendapatkan rumah yang dekat dengan kantor saya. Lalu saya bersyukur juga karena dari bude-budenya Johan itu sempat 3 bulan terakhir video call 1 kali 24 jam. 1 kali 12 jam lah ya, sampai saya nanti pulang. Untuk supaya anak saya tidak sendiri. Saya bersyukur dengan mereka yang care gitu, care banget. Dan itu semua di luar dari pemikiran saya gitu. Jadi sungguh saat ini saya memang merasa single parent. Tapi saya merasa ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang menolong saya. Keputusan-keputusan yang saya ambil begitu cepat dan begitu sudah selesai gitu ya. Apalagi pada saat suami saya benar-benar tidak ada, saya benar-benar, wow, kok saya bisa? Karena waktu itu saya benar-benar juga positif. Dan saya mungkin sempat kesaksian bahwa dulu malah saya, sebelumnya itu saya merasa, apakah saya dulu? Karena saya mengalami hal yang saya bisa melihat ibu saya yang terkena juga di Jawa, lalu saya melihat suami saya di bawah, saya harus melihat lagi anak saya di atas, gitu. Jadi sempat hal itu yang membuat saya, apakah saya? Tapi ternyata Tuhan punya waktu yang indah. Amin. Itu aja. Dan benar-benar saat ini saya harus kuat, harus merasa bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan saya. Amin. Wow. Ya, luar biasa ya. Saya sendiri terharu. Ada beberapa kata yang saya ambil dari perkataan Ibu Isni adalah never give up. Amin. Dan move on. Tidak pernah menyerah dan hidup harus berjalan gitu ya. Dan luar biasa ketika dia menjadi ibu dan untuk 1 anak perempuan,
yang luar biasa, dan ternyata Tuhan menjawab lebih daripada yang didoakan dan dipikirkan, mendapat ranking. Dan luar biasa banyak orang Tuhan kirim dan tempatkan, menolong, mencari rumah dekat dengan pekerjaan, dan semua itu dialami oleh Ibu Ismi, dan melihat bahwa Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dan lebih lagi, dan saya percaya itu sudah terjadi, bahwa segala perkara dapat ditanggung oleh Ibu Ismi dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi kepada ibu-ibu yang kehilangan pasangan hidup, apakah karena COVID, apakah karena penyakit, dan kita tidak menduga, tidak mengharapkan terjadi, tapi yakinlah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan engkau pada saat ini. Terima kasih Ibu Ismi untuk apa yang sudah disampaikan dan diberikan kepada kita. Ibu-ibu mari minum dulu supaya ini ya. Kasih. Ya, saya akan beralih kepada satu hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah ini, Mayor Listiawati Tahadi, Opsir Korps 3 Bandung. Mereka belum lama pindah ke Bandung, baru hampir 1 tahun, bulan Juli nanti 1 tahun. Tetapi mereka punya tantangan yang luar biasa, karena anaknya yang pertama itu kurang sehat, dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain juga mereka mengalami pergumulan, dan perpindahan kali ini saya pikir kurang nyaman bagi mereka sebagai manusia, karena mereka harus meninggalkan anak mereka di Kota Malang ya, di Kota Malang, dan mereka harus pindah ke Bandung. Dan itu bukan hal yang mudah bagi Mayor sekeluarga, suami istri secara khusus. Saya ingin bertanya kepada Mayor Listiawati Tahadi. Bala Keselamatan diperkaya ya dengan hadirnya para perempuan hebat ikut mengambil bagian dalam pelayanan sebagai opsir setempat, orang muda dan orang dewasa, bahkan lansia. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Ibu Mayor melihat peran wanita di Korps maupun bentuk pelayanan yang lain, ya misalnya di institusi atau pelayanan sosial, kemasyarakatan, bagaimana Ibu melihat peran perempuan? Barangkali bisa cerita sedikit mengenai anak-anak dan nanti bisa lanjut mengenai peran wanita di Korps dan pelayanan Bala Keselamatan. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami melayani di Malang 4 tahun, kemudian kami harus pindah ke Bandung. Sebenarnya jujur agak berat, karena memang harus meninggalkan anak, karena usianya tanggung. Kalau satu dibawa, satu tidak, kasihan. Jadi harus dua-dua ditinggalkan. Dengan kondisi anak saya, 2015 anak saya divonis oleh dokter menderita autoimun. Dan itu yang membuat agak berat. Mungkin kalau anak saya sehat-sehat saja, tidak ada masalah untuk saya, supaya mengajar mereka untuk dewasa. Karena saya juga sudah sering mengajar kepada mereka bahwa opsir itu pindah-pindah. Jadi kalian harus belajar untuk hidup jauh dari orang tua. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, awal-awalnya memang sedih ya, tapi terima kasih di Korps Malang mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Banyak hamba-hamba Tuhan menolong, bukan hanya hamba-hamba Tuhan dari Bala Keselamatan, tetapi teman-teman sekerja pada waktu saya berada di Malang, dan mereka sangat diberkati dengan perhatian dari setiap hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam gereja. Mereka selalu diperhatikan, bahkan ketika anak saya ulang tahun, hamba-hamba Tuhan rame-rame datang ke tempat anak saya ngontrak. Dan saya bersyukur, saya katakan kepada anak-anak, satu masa sudah hampir terlewati, dan tinggal 2 bulan mereka akan bersama-sama. Sebenarnya waktu saya dari Surabaya ke Malang pindah, itu anak saya yang satu juga sudah kos di Surabaya selama 2 tahun. Di situ saya sudah komitmen bahwa saya tidak akan tinggalkan mereka, sebab anak saya ini satu menurut saya istimewa, dan saya bersyukur dia kuat. Saya selalu bilang sama Gisel itu istimewa loh, sama Tuhan kasih kesempatan untuk menikmati penyakit seperti ini.
tidak ada di anak-anak yang lain. Tapi Gisel mendapatkan karena Tuhan tahu Gisel kuat. Sehingga sampai saat ini dia tetap kuat. Bahkan saya tahu bahwa dia lebih kuat dari saya. Lebih kuat dari saya. Kadang-kadang ketika dia sakit, dia tidak mau cerita lagi sama saya. Sebab kalau dia sakit, dia cerita pasti saya yang stresnya luar biasa. Sehingga kadang-kadang kekuatan itu membuat dia menyembunyikan sakitnya supaya saya tidak tahu. Oke, kembali kepada jawaban pertanyaan tadi, bagaimana peran wanita di Korops menjadi kebahagiaan tersendiri atau kebanggaan tersendiri bagi saya dan juga tentunya bagi semua wanita-wanita yang ada di Gereja Bala Keselamatan. Sebab di dalam gereja kita antara pria dan wanita itu kedudukannya itu sama. Ya, kedudukannya sama, kita selalu diberi kesempatan yang sama, sehingga ada opsir-opsir yang punya kesempatan untuk memegang jabatan-jabatan khusus gitu, seperti itu. Bahkan di Korops 3 Bandung, Korops di mana Bala Keselamatan melalui pimpinan mempercayakan kami untuk melayani, itu OS-nya sebagian besar wanita. Ya. Dan mereka adalah wanita-wanita yang hebat, ya. Wanita-wanita yang luar biasa, sungguh-sungguh melayani, wanita yang tangguh, hujan, macet, waktu yang singkat tidak menjadi kendala bagi mereka untuk mau melayani. Mereka tetap hadir, kadang-kadang saya juga tersentuh. Kasihan juga rumahnya tidak dekat-dekat ya, jauh-jauh. Tetapi mereka setia melayani, mereka semangat untuk melayani. Dan itu menjadi semangat juga bagi saya sebagai opsir Korops untuk melayani. Kalau yang jauh saja semangat, apalagi saya yang dekat. Selain itu juga wanita menurut saya sangat kreatif dan mudah membaur ya, dan mudah membaur kepada siapa saja. Dan kemudian contoh yang kedua, saya dalam pelayanan sering untuk bergabung dengan beberapa komunitas hamba-hamba Tuhan. Di situ banyak juga wanita-wanita yang bergabung dan selalu menjadi berkat. Selalu menjadi berkat karena wanita itu mudah membangun komunikasi, sehingga dia bisa diterima kalangan anak-anak, orang tua, orang muda. Karena itu kembali saya ingatkan kepada kita, mengajak kepada kita semua, dalam pelayanan jangan kita berkecil hati, jangan kita tidak pede dikasih membantu pelayanan, oh tidak bisa dan sebagainya. Kita bisa. Tapi ingat sekali lagi bahwa walaupun kita sejajar dengan pria, tetapi ingat kodrat kita sebagai wanita, sebagai istri, bahwa kita juga di rumah punya tanggung jawab sebagai istri dan juga ibu dari anak-anak untuk mendidik mereka dekat dengan Tuhan. Luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk pemaparan dari Ibu Mayor Lisia Waginta Hadi, bahwa memang peran wanita itu tidak hanya di gereja secara khusus, tidak hanya ngurus konsumsi ibu-ibu, ya, bikin teh, bikin kopi, masak di belakang, tetapi wanita bisa muncul dan melayani di mimbar, ya, melayani di depan banyak orang. Dan tadi kita sudah diberikan dorongan, jangan malu dan jangan harus pede atau percaya diri untuk bisa melayani di depan banyak orang. Dan saya percaya setiap wanita, perempuan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di Korops kita akan dipakai dengan luar biasa. Amin. Terima kasih banyak. Saya punya pertanyaan terakhir kepada dua ibu, ya, Ibu Isni dan Ibu Yosi, pada kesempatan ini. Sebagai makhluk sosial, ya, wanita pasti memiliki peran yang besar. Kalau tadi kita dengar di gereja atau di Korops kita. Dalam masyarakat juga wanita punya peran yang luar biasa. Ada ketua RT-nya wanita, ketua RW-nya wanita, kepala desa juga ada wanita, begitu ya. Jadi wanita itu punya peran yang penting di masyarakat. Menurut Ibu, saya ke Ibu Yosi dulu barangkali ya. Ibu Yosi, bagaimana menurut Ibu Yosi peran wanita di masyarakat, ya? Jadi tanpa diskriminasi ya, di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada, bagaimana menurut Ibu peran wanita? Ya. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Kolonel DBKT di dalam buku Penuntut PKW, bahwa
Selain tugas sebagai seorang istri dan ibu, wanita juga bertanggung jawab di gereja dan masyarakat. Iya. Bagian saya mungkin kecil, saya hanya di lingkungan rumah saya. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan anak-anak kampung. Anak-anak kampung ya. Ya, saya bersosialisasi dengan mereka, dan hal kecil yang saya lakukan adalah mengajarkan mereka, terutama itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Wah, tidak membuang sampah sembarangan. Wah, saya senang sekali dengar itu. Kadang-kadang buat reward buat mereka ya. Iya. Dan juga saya mengajarkan mereka untuk tidak berbicara kasar. Iya. Jadi suku Sunda sudah bergeser, Bu. Anak-anak sekarang maaf ya Bu ya, omongannya mungkin ada yang kasar-kasar ya, yang gak enak didengar. Saya ajarkan mereka. Saya kadang-kadang, siapa tadi yang kasar? Saya panggil mereka. Gak boleh ya ngomong gitu, nanti gak dapat poin seperti ya. Itu dia anak. Jadi saya ingin mereka di kemudian hari kelak, impian saya, mereka memiliki tetangga wanita Kristen yang peduli dan memperhatikan mereka. Kalau contohnya kalau bulan puasa saya ajak mereka buka bersama di rumah saya, ataupun dalam momen 17 Agustusan saya ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan Agustusan, dan saya juga tergabung di dalam komunitas-komunitas Kristen yang lain. Saya tidak ingin merasa eksklusif di Bala Keselamatan. Saya ingin membawa Bala Keselamatan keluar. Saya tergabung di dalam menjadi juga pengurus TPA Kasih, dan juga saya tergabung di dalam tim angklung City Blessing Hebat ya. Dan itu yang sekiranya saya mampu dan tidak mengulangi tugas utama saya sebagai sekretaris wanita di Paut, itu yang utama itu. Jadi di nomor 1 kan pelayanan di gereja, baru komunitas-komunitas yang lainnya. Ya itu juga luar biasa. Ya, jadi sederhana. Jangan buang sampah dan jangan berkata kasar. Itu walaupun sederhana tapi dampaknya saya percaya sangat besar. Anak-anak itu akan ingat Ibu Yosi. Oh iya, dulu ada satu ibu di RTK bilang jangan bicara kasar, dan sudah berdampak. Waktu dia jadi orang besar, dia ingat nasihatnya. Jadi dampak perbuatan yang kecil atau sikap kita yang kecil, dampaknya besar. Amin. Tidak membuang sampah berarti semua akan lebih sehat, lebih indah dilihat. Terima kasih banyak. Ibu Esti, bagaimana menurut Ibu peran wanita di masyarakat, bisa juga pelayanan-pelayanan sosial barangkali ya? Kalau saya sendiri, kalau seandainya benar-benar bisa menjadi itu, saya cuma bisa bilang berarti dia superwoman. Superwoman ya. Dan saya pengen gitu, saya pengen itu. Cuma biasanya kan kalau wanita itu gampang banget gibah ya. Gampang banget gibah itu Istilah baru anak. ya benar, anak sekarang itu jadi kayak ngomongin ngomongin orang, pokoknya hal-hal yang nggak baik lah gitu. Jarang sih kalau gibah yang baik tuh kayaknya jarang ya. Biasanya yang nggak baik itu terus iya polos ya itu dan itu yang menjadi warning juga buat saya sendiri gitu, supaya pada saat dimana saya berada itu lebih baik banyak canda dan tawa gitu, banyak senyum, terus jangan ada marah-marah, karena dulu saya sebenarnya waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya terkenal banget dengan guru sekolah minggu yang paling galak. Yang paling galak. Mungkin saya lebih ke tegas kali ya, karena kalau buat anak saya juga daripada papi dan maminya yang lebih tegas gitu. Jadi saya cuma memang mau ngasih tahu bahwa membuat lingkungan di mana waktu saya ada di situ tuh murah, tersenyum dan tertawa, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Satu hal yang suami saya tinggalkan yaitu kita harus bisa menolong siapapun tanpa melihat latar belakang. Saya ingat banget 3 hari sebelum dia meninggal ada Ibu RT meminta sumbangan untuk yang terkena dampak COVID. Waktu itu jujur kami sangat membutuhkan dana itu. Tapi dia bilang, bantu nih, seberapapun. Saya waktu itu, karena biasa ya ibu-ibu tuh kan catatannya, aduh panjang banget gitu. Saya cuma segini ya Pi ya? Enggak, kasih segini. Wow, saya bilang, ya sudah. Dan benar, begitu saya kasih, 2 jam kemudian saya ditelepon dengan teman-teman agen saya. Waktu itu kami sulit dengan oksigen. Mereka mau kasih itu. Lalu mereka kasih beberapa makanan yang saya pikir itu harganya
saya sendiri kalau beli saya agak mikir-mikir gitu ya. Dan mereka kasih untuk itu buat kami sekeluarga. Jadi memang waktu kita mau menolong tanpa pamrih, nothing tulus, wow, Tuhan kasih akan lebih. Amin. Jadi berdampak itu yang terpenting, dan menjadi superwoman dalam hal kita tidak membicarakan hal yang tidak baik, siapapun itu juga baik. Itu sih, karena memang buat wanita itu sangat penting banget. Itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Isni. Menjadi berkat melalui perkataan kita, ternyata itu berdampak besar. Jadi perkatakanlah hal-hal yang baik. Amin. Perkatakanlah hal-hal yang memberkati banyak orang daripada menggosipin orang ya, atau jelek-jelekan orang lain. Itu pelajaran, karena wanita itu sedikit identik dengan itu. Pelajaran buat kami juga di sini dan ibu-ibu di sana ya. Jadi kita menjadi wanita-wanita yang memberkati. Amin. Dan tadi itu jangan segan-segan atau irit-irit membagi kepada orang. Ya, jadi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jangan dihitung-hitung. Ternyata waktu tidak hitung-hitung, Tuhan kembalikan lebih daripada yang diberi. Amin. Itu luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu Yosi dan Ibu Isni yang memberikan kita gambaran bagaimana peran wanita di dalam masyarakat. Amin. Kita sudah masuk pada acara terakhir dari kesempatan ini, kami berbagi di antara para ibu-ibu, wanita-wanita sekalian dimanapun berada. Saya ingin meminta Letnan Kolonel Liliana Makadianta dan juga Letnan Kolonel Dedi Kape untuk memberikan pesan-pesan kepada ibu-ibu sekalian, para perempuan dalam rangka Hari Ibu Bala Keselamatan tahun 2023. Silakan. Jadilah wanita Kristen yang berdampak dimanapun kita berada. Haleluya. Tuhan berkati. Ya, kalau saya change your life and make different in your neighbor. Berarti berubahlah ya, dan jadilah berbeda di lingkunganmu untuk tetap kuat. Wanita yang kuat tidak akan pernah menyerah. Amin. Luar biasa ya. Berdampak dan menjadi wanita yang berpengaruh di lingkungan dimanapun kita berada, mulai dari rumah kita sampai di gereja atau di masyarakat dimanapun kita berada. Nah, saya sangat diberkati ibu-ibu sekalian, para perempuan sekalian, pada kesempatan ini diberkati oleh hamba-hamba Tuhan dan juga para opsi setempat yang telah memaparkan apa yang telah mereka sampaikan berdasarkan pertanyaan memang, tetapi bagi saya itu sudah menjadi berkat besar buat saya pada kesempatan ini. Dan sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa R.A. Kartini telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia bahwa wanita itu bisa melakukan perubahan. Amin. Wanita bisa menjadi kuat, wanita bisa menjadi tegar, wanita bisa mengembangkan diri, dan wanita bisa berdampak, ya, bisa berdampak dalam keluarganya dan juga di masyarakat. Wanita yang benar-benar dekat dengan Tuhan, itu Amin. yang paling penting. Wanita yang memprioritaskan Tuhan, ibu yang memprioritaskan Tuhan, istri yang dekat dengan Tuhan. Tadi Amsal mengatakan dalam ayat yang ke-30 dari Amsal 31 mengatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau, Anda dan saya, melebihi mereka semua. Amin. Dan itu doa saya kepada semua perempuan, kepada semua wanita, kepada semua ibu-ibu, istri, di mana saja berada pada kesempatan ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan tiap-tiap hari, dan jadilah wanita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menutup seluruh rangkaian acara podcast Wanita Bala Keselamatan pada kesempatan ini, izinkan saya berdoa untuk para wanita dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah diberkati dan percaya telah banyak menginspirasi kaum wanita dimanapun berada
melalui podcast pada kesempatan ini. Bapa di surga, hamba datang berdoa kepadamu bagi semua kaum perempuan Bala Keselamatan dimanapun mereka berada. Berkenanlah Tuhan memberkati mereka. Amin. Satu demi satu ya Bapa di surga. Sebagai single parent, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita single, di mana saja mereka berada, hamba berdoa tumpahkan tangan-Mu atas mereka semua yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga dan keluarga. Tuhan tolong mereka untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini, oh Bapa di surga, tolonglah mereka, bukalah jalan bagi mereka. Bapa di surga, berkati para wanita Bala Keselamatan dimanapun berada. Biarlah momen Hari Ibu ini mengingatkan kami untuk memiliki kecantikan yang batinia, kecantikan dari dalam hati kami, memancar keluar untuk memberkati banyak orang. Jadikan kami wanita yang berdampak besar bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dan bagi masyarakat di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami untuk bisa membawa banyak orang lebih dekat kepada Tuhan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati. Dari ruangan ini, untuk seluruh wanita Bala Keselamatan di teritori Indonesia yang kita cintai, kami semua mengucapkan Selamat Hari Ibu 2023. Tuhan Yesus memberkati.